Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendan Suarsana, calon guru penggerak dari SMK Mulia dan Mandiri Kabupaten Majalengka. Berikut merupakan video aksi nyata model pembelajaran berdiferensiasi yang saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Saya absen dulu ya, karena sebelumnya silakan Julius untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan. Duduk siap gerak. Sebelum pembelajaran dimulai adalah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Oke. Terima kasih ya ketua kelasnya telah memimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Abu Sofia, Airati, Ajis Ramla, Ajis Suswanto, Lena Anjani, Linda, Rini, Siti Komala, terus Julius, Hadir. Wideni, yang mana Wideni? Hadir. Wahyudi, Kafi Setiawan, hadir. Muhammad Husni, hadir semua ya. Teman-teman, pada pembelajaran hari ini yang materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perkandangan. Ya, dapat Anda saksikan di layar monitor. Saya tanya dulu, kenapa jenis-jenis ternak yang kita pelihara, gitu ya, itu desain kandangnya berbeda-beda? Sesuai kebutuhan ternak. Sesuai dengan kebutuhan ternak. Jadi kalau kita melihat ternak itu kandangnya itu nggak sama antara ternak A dan ternak yang lainnya itu nggak sama, gitu ya. Oke, nah ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, gitu ya. Di mana kita akan membahas mengenai perkandangan, lebihnya itu ke tipe-tipe kandang ayam, gitu ya. Nah, ada dua tujuan pembelajaran itu dari pembelajaran ini ya. Yang pertama, kalian itu harus bisa membedakan tipe-tipe kandang, gitu ya. Ini kandang itu tipenya apa, kandang ini nanti tipenya apa, itu kalian harus bisa membeda-bedakan. Oke. Terus melalui kegiatan praktik nanti kalian harus bisa merakit kandangnya, ya. Kandang jenis ini cara merakitnya seperti apa, gitu ya. Terus cara penggunaan atau penempatannya seperti apa, gimana itu harus paham, gitu ya. Jadi dari tujuan pembelajaran itu kita nanti ada dua, ya. Pertama membedakan tipe-tipe kandang, yang kedua kalian harus mampu merakit kandang. Jadi ya, ada dua tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Penilaian yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran kita kali ini itu ada tiga. Yang pertama penilaian sikap, gitu ya. Jadi pas kalian belajar nanti saya nilai sikap kalian itu seperti apa, ya. Seperti kerja sama teman, menghargai pendapat teman, gitu ya. Nanti itu yang dinilai. Terus yang kedua itu adalah pengetahuan Anda, ya. Nanti pengetahuan Anda mengenai perkandangan ini sejauh mana Anda dapat memahami materi yang akan saya berikan itu melalui soal evaluasi nanti di akhir. Terus yang terakhir nanti keterampilan kita pas praktek, ya. Jadi Anda saya nilai itu ketika Anda merakit si kandang, gitu ya. Sejauh mana keterampilan Anda dalam merakit si kandang ini. Oke. Oke. Jadi kenapa si ternak yang kita pelihara kandangnya berbeda-beda? Oke, sebelum kita masuk ke materi, kalian nyanyi anak kandang dulu. Anak kandang. Coba.
Nah, coba saya tanya dulu nih, ini kandang apa? Gitu ya. Nah, ini adalah kandang bangkai, ya, dimana kandang bangkai ini bentuknya seperti lorong. Dimaksud seperti lorong itu dia panjang, ya, yang ini gitu ya. Jadi dia kayak lorong-lorong, ya, panjang. Ada 3 baris, itu biasanya kalau barisnya ini disesuaikan dengan kondisi kanannya, apakah mampu dua lorong atau 1 lorong atau 3 lorong, bahkan bisa lebih. Dia disesuaikan dengan kondisi kandang. Nah, kandang baterai ini dia ciri khasnya seperti lorong, gitu ya. Terus kandang baterai ini dia memiliki kelebihan, ya. Kelebihannya itu memudahkan dalam perawatan. Singkatannya yang memudahkan dalam perawatan seperti apa? Coba. Mengidentifikasi ternak sakit. Mengidentifikasi ternak sakit. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya pakai kandang yang baterai ini, kalau misalnya mau mencari ternak yang sakit itu lebih mudah. Oke, berbeda dengan kandang yang di postal gitu ya. Oke, siap, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, itu merupakan kelebihan dari baterai. Oke, namun di balik kelebihan itu baru salah satu ya kelebihan dari kandang baterai. Nah, cuman dari kelebihannya itu dia memiliki yang namanya kekurangan. Ya, dimana kekurangannya itu dalam pembuatannya itu kita memerlukan modal yang besar ya. Jadi 2 kali lipat modalnya itu. Pertama untuk kandang bagian luarnya, ya, kandang eksteriornya, dan yang kedua itu kandang untuk kandang baterainya itu sendiri. Ya, jadi 2 modal beda dengan kita membuat kandang yang postal. Jadi kalau kandang postal tinggal bikin eksteriornya aja, langsung isi ayamnya. Kalau baterai itu nggak bisa, jadi udah bikin postalnya juga, di dalamnya harus bikin kayak sel-sel gitu, ya, di dalamnya itu. Gitu. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan? Ya, oke. Saya lanjut ya. Nah, yang kedua itu ada namanya kandang open house. Jadi open house ini kuncinya di mana kandang itu kalau bentuk itu ada yang berbentuk paku, ada yang berbentuk ke tanah gitu ya lantainya. Ciri khas dari kandang open house ini yaitu dia tidak bisa memanipulasi lingkungan, ya. Jadi lingkungan di kanannya dia nggak bisa memanipulasi sehingga dipengaruhi oleh lingkungan luar kandang, gitu ya. Kalau open house dia tidak bisa memanipulasi lingkungan di dalam kandang, jadi dipengaruhi oleh lingkungan luar kandang. Nah, keunggulannya sendiri apa kandang open house itu? Keunggulannya itu biaya pembuatannya lebih murah ya dari kandang yang ya ini yang sehingga di-upgrade menjadi kandang semi closed. Yang dimana kandang semi closed itu? Coba, yang dimana kandang semi closed itu? Ada Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Jika mempunyai kandang open house dan semi closed house dan ukurannya sama, apakah populasinya sama atau berbeda? Oke, pertanyaan bagus. Jika mempunyai kandang closed house dan open house yang ukurannya sama, populasinya bisa sama atau beda? Ya. Ya, ada yang bisa jawab? Ya. Oke, jadi kalaupun sama ukurannya antara kandang closed house dan open, jadi lebih banyak kandang yang closed house. Ya, kenapa? Karena udara yang ada di dalam kandang closed house ini, ya, termasuk iklimnya itu bisa dimanipulasi sehingga tingkat kepadatan bisa ditambah, bisa dimaksimalkan. Nah, sekarang coba Anda simak video ini. Ya, sekarang coba Anda simak video ini.
pun tidak ini ya kayak pabrik ya, kayak garmen kalau kita ya, ya udah kayak kayu. Sekitar 6.250 pekerjaan dan menghasilkan pendapatan sekitar 2,4 miliar dolar. Ya, pendapatannya juga udah tinggi. Ribuan anak ayam sebelum berakhir Ya. ke tempat ini. Nah, ini seperti halnya yang kita punya. Dengan area yang luas dan dilengkapi dengan peralatan yang modern. Ya, peralatannya seperti ini. Sama ya, nih kalau juga yang digunakan. Peternakan ayam ini mampu memelihara sekitar 13.000 ekor ayam pada saat yang bersamaan. 13.000 ekor populasinya gitu ya. Mungkin ini hanya dioperasikan oleh 2 atau 3 orang di 13.000 ya. Berbeda dengan tanah yang open dan yang manual itu bisa memakan tenaga kerja yang banyak ya. Sementara anak yang udah proses itu udah enak banget ya. Ini adalah peternakan ayam pedaging. Jadi ayam-ayam ini akan dipelihara di kandang sumur hidup mereka sampai mereka siap panen. Lalu kemudian akan dipindahkan ke pabrik pengolahan daging ayam. Berarti out in out ya, semua masuk semua keluar gitu ya. Saat ini di Amerika Serikat terdapat sekitar 25.000 peternakan ayam pedaging dan sekitar Coba saya pengen tahu adakah yang ditanyakan dari materi yang saya sampaikan terkait pertandingan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Husni. Karena apa yang sesuai di kita di daerah dataran tinggi? Karena apa yang sesuai di daerah dataran tinggi? karena apa yang sesuai untuk di daerah kita ya, dan daerah tinggi, dataran tinggi. Kalau kita lihat kesesuaian kandang itu harusnya kita mendesain sendiri kandang itu ya sesuai dengan kebutuhan situasinya. Ya, untuk tipenya kandang sendiri itu saya pikir bebas ya. Lagi ya kan? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk kelompok 1 itu Agus, ya, Mai, Ajis, ya, sama Siti Komala, itu Husni, Rapi, Dinda, Dini, itu kelompok 3, ya. Oke, silakan Anda duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 paling depan, kelompok 2 di tengah, kelompok 3. Oke, sudah duduk per kelompok. Sekarang saya mau bagi data PD-nya, ya. Coba ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, silakan dibaca petunjuknya, ya, mengenai KPD tersebut dan diisi data anggota kelompoknya, ya. Silakan untuk diskusi dengan kelompoknya. Ya. Nah, nama anggota kelompok yang di tabel itu nama anggota kelompok. Terus yang harus dipersiapkannya apa? Itu silakan isi. Misalkan Rafi bawa geger, misalkan Wahyudi bawa apa? Jadi yang kelompoknya itu mengorganisir peralatan yang akan dibawa. Ya. Majun.
Sudah mendiskusikannya? Sudah. Oke. Nah sekarang ya kita akan membuat kandang ya. Tempatnya kita di lapang ya, dibuat di sana di depan kandang ya. Nanti kandangnya kita rakit di depan dulu, di depan kandang. Nanti kita susun di dalam kandang. Nah untuk sekarang silakan kalian persiapan untuk menggunakan APD dulu ya, WFP dipakai, dan silakan menuju tempat praktek di lapangan ya, sama di depan kandang. Oke, bisa dibantu? Bisa. Oke, silakan untuk bersiap-siap ya. Nah, teman-teman, berdasarkan tadi ya udah pada pakai WFA. Nah, di sini kita akan melakukan perakitan kandang fase lower ini ya. Nah nanti kalian silahkan rakit ya berdasarkan ukurannya. Nanti yang ada pintunya di depan, yang berbentuknya segitiga di samping-samping, dan yang pendeknya nanti di belakang ya. Cara menyusunnya nanti menggunakan dipet ini ya, satu putaran aja biar cepat. Nanti dipotong pakai tang sesuai dengan peralatan yang dibawa tadi ya. Nah, silakan ini ripetnya saya bagikan ya. Nanti setelah ripetnya diikatkan, silakan langsung dipotong pakai tang ataupun gunting. Bisa dimetik? Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita mulai? Ya. Oke, sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Silakan untuk dimulai perakitan. Ya. Silakan. Yang kondisi yang rapi ya. Ya, serangnya karep. Boleh sok. Nah, silakan gunakan tips dan triknya yang lebih cepat itu seperti apa? Ya, dalam merakit kandang itu. Ya, silakan. Di sini saya nggak menilai kecepatannya ya, tapi yang saya nilai adalah kalian benar atau tidaknya dalam merakit kandang ini. Oke. Besi itunya di benar gitu di bawah. Nah ini di luar, ini di luar, jangan sampai kebalik. Nah besi yang ininya jerujinya di luar, jangan di dalam. Untuk belum diikat ya. Tok. Balik. Jadi kali. Nah, tadi yuk. Ya silakan. Silakan ya.
Coba untuk kelompok 1, saya pengen tahu dari kalian trik dan tipsnya supaya merakit kanang ini dengan cepat. Coba trik dan tipsnya supaya merakit kanang ini dengan cepat. Pertama, bagian lantainya kita simpan paling bawah, terus kita tumpuk dengan yang lainnya seperti yang bagian depan dan bagian belakang. Kemudian kita sambungkan dengan tripet, ada dua bagian, yang satu di bagian sini dan di bagian sana. Jadi kita memiliki tugas masing-masing, kemudian langsung diberdirikan agar tidak sulit nanti. Buat tipsnya sih, yang pertama tuh harus kerja sama-sama kerja yang pastinya. Terus Jadi sebelumnya kan tips dari saya dari kelompok 3 yang pertama adalah sebelum perakitan yaitu pembagian tugas terlebih dahulu, seperti yang tadi saya dan Husni bagian merangkai dan ini merapikan bekas ripet tali dan Ginda sebagai pembantu yang menyiapkan ripet. Untuk perakitannya sendiri itu yang pertama adalah memasang bagian bawah, depan dan belakang secara bersamaan, disusul dengan memasang. Coba dari kelompok 3 itu kesimpulannya yang dipelajari dari materi yang kita pelajari hari ini apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya materi dari dimana kita pertama itu melihat video bagaimana kandang baterai, ini termasuk kandang baterai, kandang baterai. Nah jadi perakitannya itu untuk kandang baterai itu memang mudah, tapi dalam biaya lebih. Oke, kelompok 2 gininya kesimpulannya kegiatan pembelajaran hari ini. jadi kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini, kita belajar tentang kandang, cara merakit kandang dan tipe-tipe kandang. Oke, siap. Kelompok 1, silakan gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, selain dari kelompok 2 dan 3, kita juga dapat melakukan kerjasama tim dalam melakukan pembuatan kandang dan juga dapat berdiskusi bersama tim. Oke, siap. Tapi ini kandang-kandang yang umumnya ya. Nah, untuk selanjutnya ya silakan nanti kita ke kandang dan dilakit, berarti digabungkan kandang yang 3 ini. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ayo tinggal hayam aja. Ya. Sudah kan. Oke. Wayang kayu ya. Oke teman-teman ya, berdasarkan hasil praktek ya dan hasil pembelajaran kita hari ini, sekarang waktunya saya untuk membagikan soal evaluasi gitu ya. Nah saya punya 5 soal pertanyaan, silakan Anda isi gitu ya, menggunakan pemahaman Anda gitu ya. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas silakan untuk ditanyakan ya. Ini kasih nama dan tanggal, nama mapel ya, kelompok mana.
diisi ya. Bagi yang masih ada pertanyaan kurang jelas, silakan pertanyakan. Sudah? Sudah. Nah, sekarang setelah kalian mengerjakan evaluasi ya, ini ada lomba refleksi diri ya. Coba kalian isi ya sesuai dengan apa yang Anda rasakan saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silakan untuk diisi lomba refleksi ini. Silakan diisi lomba refleksinya. Silakan diisi ya. Sudah mengisi refleksinya? Sudah. Tolong ketua murid untuk mengumpulkan lembar refleksinya dan lembar jawaban yang tadi saya berikan, lembar pertanyaan evaluasi. Nah, untuk mengumpulkan. Ya. Oke. Nah, teman-teman ya, untuk pembelajaran selanjutnya kan kita tadi sudah merakit kandang ya. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan pemeliharaan di fase brooding. Ya, mohon kesiapannya baca-baca terlebih dahulu mengenai pemeliharaan fase brooding. Oke. Untuk pembelajaran yang dari saya mungkin hari ini cukupkan sekian ya. Silakan untuk ketua murid untuk memimpin doa sesudah belajar. Duduk siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Baca doa selesai,